Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Al-hadits khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, patut kiranya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas semua nikmat yang tak terhentikan sehingga kita dapat berkumpul di acara rutinan taklima ini, yakni tadarus ilmiah Ramadan yang mana dilaksanakan tiap malam pada bulan Ganjil dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat menuju ke jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja, kali ini pemateri kita yang handal yakni Ustadz Khairon, yang mana dalam kajian kali ini akan dipandu oleh moderator kita yakni Saudari Nadia. Langsung saja kepada Saudari Nadia kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri, MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang beserta jajaran kepengurusannya. Kepada yang terhormat Bapak Khairon SAP MIP selaku Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang sekaligus pemateri pada kajian malam ini beserta jajaran kepengurusannya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yunus SPD MPD, Ibu Proti Ayun MPDI, Bapak Dr. Haji Ahmad Siboy SHMH selaku pembina kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang. Dan tak lupa kepada jajaran kepengurusan kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang yang saya banggakan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa bikulli niyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ahlan wa sahlan kepada para dosen-dosen dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir meskipun via online dalam kajian perdana kita pada malam hari ini yang insya Allah barokah. Amin Allahumma amin. Senang sekali rasanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Zayana Nafisa, saya mahasiswi Fakultas Agama Islam yang akan memandu taklima tadarus kajian ilmiah Ramadan pada hari ini yang bertemakan menjadi manusia mutakin. Nah, buat kita generasi pemuda dan pemudi dan jamaah sekalian yang belum tahu bagaimana caranya belajar menjadi manusia mutakin, tentu sangat cocok sekali. Dan juga pasti pada penasaran siapa pemateri dalam kajian kali ini. Beliau adalah Al-Ustadz Khairon SAP MIP, dosen Fakultas Ilmu Administrasi, sekaligus Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang. Kepada beliau untuk tempat dan waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para pembimbing KKI yang saya cintai dan banggakan, teman-teman KKI yang bisa hadir dalam kegiatan taklima, tadarus kajian ilmiah. Inilah yang membedakan kita dengan pesantren. Kalau di pesantren itu lebih kepada mengaji, tetapi kalau LPIK itu lebih kepada level mengkaji, sehingga levelnya jauh lebih
lebih berat sebetulnya karena kita akan mengkaji ilmu. Pada malam hari ini saya membaca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Mungkin kalau sudah pernah membaca atau pernah mendengar, di bab awal itu kita bisa membaca al-babul awalu fi fadli ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab awal ini menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan itu bisa kita pelajari dan kita tasarufkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan masyarakat, kehidupan yang lain, sehingga ilmu itu menjadi basis kita dalam konteks sikap kita terhadap orang lain, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada para sahabat dengan yang lain. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan itu semua menggunakan ilmu. Kenapa demikian pentingnya? Karena seperti dalil Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian itu dan orang-orang yang berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Tetapi dalam konteks kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu dijelaskan bahwa konteks yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat itu diterjemahkan, ditafsir oleh beliau ay wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jami'u minal ilmi wal amal. Nah, konteks proposisi atau dalil bima jami'u minal ilmi wal amal inilah yang harus kita kaji lebih dalam. Kenapa? Karena orang sering mempunyai ilmu yang sangat luas, sangat banyak karena sudah S1, sudah S2, S3 atau pernah mondok. Tetapi ilmunya ternyata tidak bisa diterapkan. Karena ilmunya justru untuk dirinya sendiri tanpa ditasarufkan kepada orang lain. Sehingga konteks bima jami'u minal ilmi wal amal inilah oleh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari sebagai referensi, sebagai dimensi bahwa kita orang yang berilmu, yang beramal, yang mutakid itu mestinya bisa menjelaskan dengan clear persoalan ilmu, misalnya ilmu tentang sholat atau ilmu tentang berbuat baik dengan masyarakat. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Nah, dalam konteks itu, ketika orang berumah tangga, orang yang mempunyai tetangga yang lain di kos-kosan, di tempat kelas atau yang lain itu, ya, kita kan sering berdebat dengan orang lain. Mesti kita pernah bertengkar, pernah berdebat secara radikal atau yang lain. Nah, Islam mengajarkan tidak kemudian saling tidak menyapa, saling tidak memuji, saling tidak macam-macam lah. Justru Islam itu mengajarkan kita harus berbuat baik kepada mereka yang meskipun mereka telah berbuat aniaya kepada kita. Itu adalah ilmu. Karena wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus sholihah, ya. Amanu, aminu, wa amilus sholihah. Dua konsep ini yang harus kita tegakkan di dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Kita sering berdebat dengan yang lain dengan teman-teman sendiri, persoalan A, persoalan B atau yang lain. Tetapi jangan kemudian perdebatan itu justru menjadi kebencian kamu kepada orang lain. Kalau kamu benci kepada orang lain, justru itu kita terprovokasi oleh sifatul bahaim atau sifat-sifat kebinatangan atau sifat-sifat yang lain, bukan pada konteks wa amilus sholihah. Karena proposisi amanu wa amilus sholihah itu menjadi penting untuk hari ini kita jelaskan, kita praktekkan. Itulah kegunaannya ilmu. Jadi apa yang harus kita kerjakan setiap saat itu seharusnya berbasis pada ilmu, bukan berbasiskan pada keinginan, apalagi kepentingan kelompok masing-masing. Kita sering ya di berbagai macam organisasi, di berbagai macam birokrasi atau di level masyarakat lah, ya. Ada banyak orang yang
begitu semangat untuk menggapai cita-citanya, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak berilmu, dengan cara yang tidak berakhlakul karimah. Tentu perdebatan itu sah-sah saja sepanjang itu digunakan secara argumentatif, tidak kemudian membenarkan apa yang mereka katakan, bukan membenarkan apa yang mereka jelaskan, tetapi kembali kepada ilmu. Ya, itu pentingnya bahwa kita diberikan ilmu agar kita bisa membedakan ma bainal batil wal haq, itu yang mana kita harus bisa membedakan itu. Sehingga konteks yarfa'il ulama minkum darajatin bi majami'ul amal oleh Syekh Asy'ari itulah yang harus kita tekankan. Ternyata orang baik, orang mutakin itu tidak cukup dengan sholat saja. Orang mutakin itu tidak cukup dengan puasa saja. Ya, puasa memang la'allakum tattaqun, karena puasa mempunyai dimensi tujuan tattaqun, bertakwa. Iya, karena kita diupayakan untuk jujur dengan diri kita sendiri. Tidak makan, tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak macam-macam. Itu kan dimensi untuk tattaqun. Tetapi tidak cukup banyak itu. Ternyata puasa itu jangan kemudian menjadi rutinitas setiap tahun. Ternyata harus kita praktekkan terhadap kehidupan yang jauh lebih luas. Karena kehidupan ini sangat kompleks sehingga membutuhkan ilmu agar kita semua tidak terjerembab, tidak terjun dalam jurang kenistaan tersebut. Sehingga penting dijelaskan bahwa konteks bima jami'u minal ilmi wal amal inilah yang menjadi dimensi kita sebagai manusia yang mutakin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bahwa ilmu itu begitu tingginya ya, ilmu agar kita menjadi seorang mutakin. Nah, tanpa ilmu kita tentu akan tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Karena banyak orang yang hari ini berilmu tetapi tidak mampu menjelaskan, tidak mampu mengartikulasikan kebaikan-kebaikan mana atau hal-hal yang apa yang harus dia kerjakan dan dia lakukan. Kalau orang takwa itu orang sering kita memahaminya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi orang. Sudah betul sebetulnya. Itu sudah ta'rif yang paling awal, definisi yang paling awal bahwa orang bertakwa itu ya orang yang menjalankan perintah Tuhan. Tetapi perintah Tuhan itu jangan kemudian dilaksanakan dengan penuh berlebih-lebihan. Misalnya perintah Tuhan tentang sholat. Sholat terus tidak mengenal tetangga. Sholat terus tidak mengenal teman sekelilingnya. Sholat terus tidak berbuat baik dengan masyarakat. Itu juga tidak baik. Ya, sholat itu ada aturannya, ada ilmunya, ada tata caranya. Ya, kita segala hal yang berlebihan itu tentu tidak dianggap benar, tidak baik, karena waqulu washrabu wala tusrifun. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Diskusi sampai 24 jam itu juga nggak baik. Ya, sholat terus, nggak pernah ketemu tetangga, nggak pernah macam-macam dengan yang lain, tidak pernah serawung dengan yang juga nggak baik. Ya, bekerja terus di kantor, nggak eling keluarga, nggak eling anak, nggak eling istri, nggak eling keluarga, juga nggak baik. Jadi konteksnya hal-hal yang berlebihan itu tentu tidak dibenarkan secara agama. Karena agama itu anugerah, agama itu tidak bisa kemudian diterapkan secara sama rata semua. Tentu keimanan kita berbeda-beda. Jangan kemudian menganggap semua orang itu harus sama dengan saya. Imannya harus sama dengan saya, ilmunya harus sama dengan saya. Ini kan sering orang-orang di sekeliling kita itu seolah-olah mereka harus berislam itu seperti saya. Tiap hari istighosah, ya, tidak mengenal istirahat, istighosah tok tiap hari, sholat tok tiap hari. Ini kan hal-hal yang sangat berlebihan kalau kita memandang agama itu menjadi agama yang rahmah, agama yang menyejukkan, agama yang menyenangkan bagi
para pemeluknya. Jangan sampai agama menjadi persoalan di masyarakat. Semua harus menggunakan ilmu. Agama itu akan akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir kita itu. Tapi yang paling penting kita adalah wa amilus sholihah. Amanu wa amilus sholihah. Saya yakin kita semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertakwa. Tinggal kita perlu menambahkan konteks wa amilus sholihah, dan itu sejalan dengan bima jami'u minal ilmi wal amal yang diterangkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi orang yang bertakwa, yang bertakwa itu mestinya harus bisa mempraktekkan apa yang dimilikinya. Ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu berbuat baik, ilmu bergotong royong, ilmu memaafkan, ilmu silaturahim, ilmu yang lain tidak sekedar sholat, karena sholat hanya sebagai ritual para penganut agama yang itu tidak cukup sebagai rutinitas sebagai masyarakat yang pada umumnya seperti itu, tapi perlu agama itu atau sholat itu perlu kita praktekkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang saleh secara ritual, juga saleh secara sosialnya. Bahkan dalam beberapa literatur, ya, seperti halnya Gus Dur memandang Islam sebagai universalisme Islam. Yang intinya adalah Islam itu harus merawat dalam konteks al-maqasidus syariah. Itu prinsip yang universal oleh Gus Dur. Atau kita menggunakan referensinya Muslim Abdurrahman, itu menggunakan Islam sebagai kritik sosial. Itu juga dikuatkan oleh Nurholis Majid, juga Islam yang menyejukkan, Islam yang menjadi kritik sosial. Jadi beragama itu tidak cukup, teman-teman sekalian, hanya berpuasa, hanya sholat, hanya haji, hanya umroh, dan lain sebagainya, itu yang sifatnya rutinitas sebagai kaum beragama. Karena ada banyak orang yang sekian banyak haji, sekian banyak umroh, sekian banyak macam-macam itu, tetap tidak ada perubahan yang signifikan dalam sikap perilakunya. Sehingga sering kita melihat orang-orang yang terkadang berbeda dengan ucapannya, berbeda dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. Dan itu menurut saya dalam konteks ilmu ini tentu bukan bagian dari bima jami'u minal ilmi wal amal. Karena Islam mengajarkan manusia harus bisa menjalankan perintah dengan baik dan juga bisa mengartikulasikan ke dalam konteks kehidupan yang jauh lebih luas dengan masyarakat yang lebih luas, dengan tetangga, sehingga beragama itu harus menjadi menyejukkan, menjadi penyejuk di antara masyarakat yang hari ini teman-teman yang lain tidak paham tentang agama. Karena agama bagi mereka bukan menjadi agama yang anugerah, tetapi menjadi agama yang ironis, karena sikap mereka menggunakan agama tetapi cara-cara mereka tidak mencerminkan orang yang beragama. Bom bunuh diri, terorisme, radikalisme, dan semuanya hal yang melampaui batas itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada hal-hal yang berlebih-lebihan, termasuk beribadah. Jadi titik poinnya adalah jangan sekali-kali melakukan hal sesuatu yang melampaui batas. Tetaplah menggunakan ilmu, karena ilmu itu nurun, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi sikap kita dalam hal apapun itu, sehingga langkah kita benar, langkah kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip universal agama yang menghendaki agama sebagai yang anugerah, yang memberi pedoman kepada kita semua sebagai makhluk yang beragama. Oleh karena itu, agama harus kita posisikan sebagai jalan kita untuk menggapai ridhonya. Untuk menggapai ridhonya itu, kita memerlukan ilmu. Karena dengan ilmu, kita bisa membedakan mana hak yang batil. Dengan ilmu, ibadah kita insya Allah akan lebih baik. Karena dengan ilmu, ibadah kita jauh lebih baik dari mereka yang tidak berilmu. Orang lebih banyak suka dengan hal-hal yang tidak berilmu karena lebih instan kadang-kadang, sehingga ada bom terorisme, ada radikalisme, itu
sebetulnya mereka tidak berilmu. Mereka hanya berkutat pada teks-teks yang tanpa kontekstual, sehingga seolah-olah agama itu seperti yang mereka idamkan, agama yang bagi mereka justru bisa merusak keharmonisan, agama yang justru bisa membuat perselisihan di antara kita. Padahal Islam mengajarkan untuk ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah dan seterusnya, sehingga Islam betul-betul menjadi agama yang konteks ini adalah rahmatul alamin, dan itu sejalan dengan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, seperti yang Syekh Hasyim Asy'ari wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jami'u minal ilmi wal amal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi dalam menjalankan setiap hal tidak harus tidak dibenarkan kemudian kita hanya sekedar saleh secara ritual saja, kita sholat terus, poso Senin Kemis, poso Daud, poso macam-macam, tetapi kita tetap berperilaku seperti biasa yang kemarin-kemarin, sering mencaci maki orang, sering menghibah orang, sering mencuri, sering macam-macam maksiat karena tidak diilhami, tidak dihayati makna beribadah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya ila akhirih, tidak menjadi perhatian bagi para kaum beragama, dia hanya sebatas bacaan di mulut saja, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara aplikatif dalam kehidupan yang lebih besar ini. Oleh karena itu, dalam beberapa ceramahnya, Gus Bahak menyampaikan bahwa ibadah yang paling baik itu akhir zaman ini adalah tidur. Karena dengan tidur kita tidak maksiat telinga, tidak maksiat hati, tidak maksiat pikiran, tidak maksiat macam-macam. Karena dunia yang penuh dengan kemudahan-kemudahan ini, maka orang yang paling baik hari ini menurut Gus Bahak adalah orang yang tidak bermaksiat. Itu cukup. Tidak perlu ada gerakan sholat jamaah di masjid, gerakan subuh berjamaah, dan macam-macam itu. Sehingga justru agama memberatkan bagi para pemeluk. Agama harus dibawa dengan happy. Agama harus kita tampilkan dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai orang beragama Islam itu kok susah terus ya hidupnya itu. Kok nggak senang gitu beragama. Jangan sampai agama seperti itu. Agama harus kita tampilkan di publik, di masyarakat, menjadi agama yang menyenangkan, menyejukkan, menyehatkan akal pikiran, sehingga kita betul-betul beragama dengan cara yang benar. Mungkin itu teman-teman sekalian, jikalau ada yang mau disampaikan, karena ini namanya diskusi, ini levelnya adalah mengkaji ilmu, bukan mengaji ya. Kita mengkaji ilmu sehingga diskusi itu menjadi keniscayaan, sebagaimana musyawarah dalam pondok-pondok pesantren itu mengkaji satu ayat dikaji dengan lengkap sehingga pemahaman itu lebih komprehensif, tidak tekstual seperti yang mereka pahami selama ini. Terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, tabarakallah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Nah, langsung saja kita buka sesi diskusi. Apabila ada teman yang mau bertanya, silakan menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Taufani. Saya berasal dari kajian fikih. Saya ingin bertanya ke Ustaz Khairan terkait hal tadi itu, bahwa dikatakan sebisa mungkin kita jangan sampai melakukan hal yang mendekati maksiat, ya. Mendekati hal-hal yang disukai Allah. Kemudian judul kita sendiri itu adalah bagaimana cara kita menjadi seorang yang muttaqin, yang bertakwa. Lantas sebenarnya manusia sendiri ini kan sifatnya salah, tempatnya salah. Nah, saya pribadi ketika meskipun orang mempunyai ilmu, tapi juga ketika manusia itu salah, itu kayak seolah berulang-ulang.
Nah, lantas bagaimana cara kita yang pertama mengantisipasi memberikan efek jerah kepada diri untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, kemudian bagaimana cara kita untuk memberhentikan posisi kita dalam hal melakukan hal tersebut, Ustaz. Mohon pencerahan. Langsung aja ya, Mbak. Baik, Ustaz. Baik, konteks dalil al-insanu mahalul khata' wa nisyan itu jangan kemudian menjadi alasan kita ya, bahwa seolah-olah kita ini tempat salah semua. Jadi bukan menjadi pembenar kita itu. Karena menjadi orang mutakin cukup tidak melakukan maksiat. Itu cukup, kuncinya di situ, keywordnya di situ. Jadi orang mutakin itu tidak maksiat. Maksiat itu apa sih? Maksiat itu banyak hal ya, jadi lebih luas sebetulnya. Tetapi saya di sini tidak kemudian menjelaskan maksiat secara detail. Maksiat bisa diterjemahkan dengan kita nggak sholat itu kan maksiat. Kita menggunjing orang itu maksiat. Di hati kita ngerasani lah ya, ngerasani dan belum sempat minta maaf. Itu kan maksiat. Jadi maksiat itu jangan kemudian dijelaskan, melihat perempuan, kan tidak. Banyak hal maksiat itu. Tidak sholat pun itu maksiat. Sehingga konteks maksiat itu jauh lebih luas. Itu kunci dari manusia yang muttaqin. Karena dengan muttaqin, dengan maksiat itu tentu dengan menjaga tidak berbuat maksiat itu pasti kita sudah menjalankan perintah Allah. Sholat sudah, puasa sudah, lain sudah, dan berbuat baik wa amilus sholihah. Konteks dua konsep saleh ritual dan saleh sosial itulah yang kemudian menjadi muttaqin. Muttaqin itu cirinya apa? Ya, tidak bermaksiat. Kita bisa mengklaim itu, Mas. Kita bisa mengklaim. Jadi jangan kemudian kita ini menggunakan dalil al-insan makhal khata' wa nisyan. Itu iya, itu kesepakatan fuqaha ya. Tetapi jangan kemudian seolah-olah dengan dalil itu kita bisa selalu berbuat salah. Jangan selalu kita punya dalil dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Iya Pak, ini manusia yang berbuat salah Pak. Iya, tapi jangan kemudian selalu diulang-ulang terus. Kemudian menggunakan dalil itu untuk membenarkan sikap kita yang berulang-ulang tersebut. Kan sering ini orang berbuat jahat berkali-kali. Dalilnya apa? Ya tadi itu. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Sehingga jangan digunakan, jangan mempolitisasi dalil. Ini kan orang-orang seperti terorisme itu kan sering menggunakan dalil tuh untuk membenarkan aksinya. Jangan seperti mereka. Jangan terkecoh dengan dalil al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Meskipun kita tahu itu, tapi bagaimana kita kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi prinsip utamanya, Mas, muttaqin itu tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat itu intinya adalah sudah melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Termasuk adalah saleh sosialnya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain. Tentu kita bukan nabi, kita bukan malaikat, tetapi manusia punya akal loh. Kita punya ilmu bahwa bertengkar itu tidak baik. Karena bertengkar itu ya tadi itu menjadi bagian yang tidak menjadi bagian maksiat. Tetapi agama mengajarkan segera saling memaafkan, segera saling memberi maaf, segera bersilaturahim, segera saling sapa. Kan sering itu di kos-kosan itu bertengkar sampai seminggu nggak saling sapa. Jangankan kalau di kos, di rumah tangga itu terjadi. Suami istri itu biasa, bertengkar itu biasa. Tapi Islam kan tidak mengajarkan seperti itu terus. Islam mengajarkan segera untuk saling memaafkan. Karena sering kita seolah-olah paling benar nggak mau minta maaf. Jadi bertengkar itu dimanapun terjadi, Mas. Nggak hanya di teman-teman di kos-kosan, di mana, di rumah tangga terjadi. Bagaimana orang bercerai artis itu? Karena tidak saling memaafkan, karena dia tidak takluk dengan ilmu, dia takluk dengan hawa nafsu. Ya, jadi pernikahan para artis itu, Mas, itu banyak yang didasarkan pada apa? Ya pada material, ya, pada fisiklinya, pada ketenaran, pada
popularitas, tapi tidak pada ilmu. Kan kita sudah tahu tuh, tahu mencari istri, mencari suami seperti apa. Itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita upayakan. Jangan ikut-ikut yang berniat berumah tangga yang tidak benar itu. Ya kita berteman juga seperti itu, harus menggunakan berteman itu harus mengedepankan pada ilmu, yaitu berbuat baik dengan yang lain. Meskipun dia itu berbuat jahat dengan kita, karena tetaplah berbuat baik karena nanti kamu akan ditemukan oleh orang-orang baik. Ya, jadi kita harus tetap menjalankan dengan kebaikan. Dan insya Allah pastilah kamu di masyarakat, di kelas, di kampus, di lembaga, kamu akan ditemukan orang baik di lembaga itu. Ya, kan gitu. Jadi prinsipnya tetap berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik dengan yang lain, ya kita akan jadi masalah di kemudian. Itu kan, jadi ilmu mengajarkan tetap berbuat baik kepada siapapun itu. Mereka yang menzalimi kita, mereka yang mencaci maki kita, mereka yang mengkudeta kita, macam-macam itu tetap kita anggap hal yang baik, sehingga kita akan ditemukan oleh orang-orang baik itu. Nggak tahu apakah rektor, apakah dosen, apakah mertua, ataukah teman, ataukah siapa, kamu pasti akan ditemukan oleh orang-orang baik itu. Sepanjang kamu tetap berbuat baik kepada siapapun, termasuk mereka yang telah menzalimi kita selama ini. Jadi prinsip mutakin itu adalah orang-orang tidak maksiat, orang-orang yang telah melaksanakan ritual keagamaan, sholat, haji, puasa, dan dibarengi dengan ritual sosial, yaitu berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluk apapun, sehingga kita tetap berbuat baik dimanapun tempatnya, di rumah, di kebun, di sawah, di pasar, di birokrasi, di kantor, di macam-macam lah ya, itu menjadi dimensi kita untuk tetap berbuat baik. Karena berbuat baik, nanti kita akan ditemukan oleh orang-orang baik di sekeliling kita. Mungkin itu Mas, terima kasih atas diskusinya. Mungkin masih ada satu lagi. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak moderator. Tidak ada yang Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan barokah. Jadi kesimpulannya yaitu al-ilmu, al-adabu qoblal ilmu. Adab itu lebih dari ilmu. Juga diterangkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim tadi, ada beberapa fasal dan bisa kita pelajari sendiri. Nah, dan juga apa yang harus kita jalankan, apa yang kita harus lakukan harus didasari dengan ilmu. Jangan melakukan hal yang melampaui batas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada beliau, Al-Ustadz Khairon SAPMIP. Demikian kajian perdana pada malam hari ini. Santen duduhing klopo cekap semanten atur kawula. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami serahkan ke MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sangat kami ucapkan kepada saudari Nadia dalam membantu acara kajian kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini sangatlah bermanfaat untuk kehidupan kita.
selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya pribadi izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.